Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan ku bahas dan prediksi ya kan, datang dari lanjutan Olimpiade cabang sepak bola Wak geng ya. Terus ada Superliga Denmark, Premier League Rusia, sama Premiership Skotlandia Wak geng ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama kali datang dari Olympic Game atau Olimpiade Wak ya, cabang sepak bola yang udah sampai ke fase semifinal Wak geng ya, yang pertemuan antara Maroko U23 versus Spanyol U23. Namun seperti biasa Wak ya, sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu apa performa dari kedua tim. Jadi sini pertandingan terakhir Maroko Wak geng ya, Maroko gacor kali Wak geng ya kan, setelah kalah sama Ukraina bisa bangkit lagi ya kan. Pokoknya mainnya mantap lah ya kan, karena kemarin tuh di dua pertandingan sebelumnya dia bisa mengalahkan Irak 3-0 dan secara mengejutkan membantai Amerika Serikat Wak geng dengan skor 4-0 ya kan. Jadi sini untuk 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang ya Mbak ya. Sementara dari Spanyol di 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Wak geng ya. Jadi kemarin seperti yang gue bilang kan, Spanyol kalah sama Mesir ya kan. Yang pertama nyimpan pemain Wak ya, karena udah dipastikan lolos ke fase selanjutnya. Yang kedua karena udah gak fokus lagi di fase grup Wak geng ya. Jadi udah positif masuk, ya udah nyimpan pemain lapis 2 yang dimainin ya kan. Akhirnya dibuktikan waktu match lawan Jepang Wak geng ya, Jepang digiling habis ya dengan skor 0-3 ya kan Wak ya. Turun tuh dari kedua tim baru bertemu 2 kali Wak geng ya, dimana di 2 pertemuan sebelumnya itu Spanyol berhasil memenangkan 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng ya, memang Maroko gacor ya kan, tapi kali ini lawannya Spanyol ya kan Wak ya. Jadi aku disini masih lebih ambil ke Spanyol lagi Wak geng ya, dengan handicapnya minus setengah bola. Terus udah over undernya di over 2,5, karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Spanyol Wak ya, dengan skor 1-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama Wak geng ya, datang dari lanjutan Olympic Game ya kan, Olimpiade cabang sepak bola ya kan, yang pertemuan antara Prancis U23 versus Mesir U23 Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Dari sini 5 pertandingan terakhir dari Prancis Wak geng ya, itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak ya. Dan dari penyisian grup sampai di 8 besar kemarin Wak geng ya, Prancis nggak tergoyahkan ya kan, selalu menang ya kan Wak geng ya, walaupun ada beberapa yang skornya tipis-tipis saja ya kan. Sementara dari Mesir Wak ya, 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ya kan Wak ya. Jadi Mesir juga performanya mantap Wak ya, dari penyisihan grup ya kan. Yang kemarin terakhir kali pertandingannya harus sampai lanjutan adu penalti Wak ya, waktu lawan Paraguay ya kan. Untuk itu dari kedua tim baru 1 kali bertemu Wak ya, itu pun udah lama kali ya kan, tahun 84 ya kan Wak geng ya. Dan itu berhasil menang Prancis dengan skor 2-0. Oke Wak geng, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Mesir lagi Wak ya, karena Mesir juga dari penyisian grup performanya oke kan Wak ya, belum ada kalah ya kan. Dengan handicapnya menahan 1,5 bola Wak ya, udah gitu yang buat aku semakin yakin untuk nahan tuh ya ini Wak geng ya. Menurut aku propornya terlalu besar ini ya kan. Terus udah over undernya ada di under 23/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini Wak geng ya, khusus untuk 90 menit ya kan, karena kita kan mainnya handicap ya kan, handicap itu kan mainnya 90 menit aja ya kan Wak ya. Jadi untuk prediksi skor pada pertandingan kali ini memang berhasil menangkan Prancis Wak geng ya, cuman nggak sampai selisih 2 gol ya kan. Jadi di sini dimenangkan Prancis dengan skor 1-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Superliga Denmark, yang pertemuan antara Vejle versus Nordsjælland. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Dari sini 5 pertandingan terakhir dari Vejle Wak geng itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan beruntun ini Wak ya. Sementara di Nordsjælland di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, masih lebih didominasi sedikit sama Nordsjælland ya kan, dengan memenangkan 2 kali. Sementara Vejle memenangkan 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang.
Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Vijay. 5 pertandingan kandangnya oke lah ya kan Wak ya, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya kan. Jadi Vijay ini juga tim promosi Wak ya, baru musim ini lagi promosi ke Superliga Denmark ya kan, karena di musim sebelumnya itu mainnya di kasta kedua sepak bola Denmark lah pastinya kan Wak ya. Sementara Nordsjælland 5 pertandingan tandangnya itu rusak kali baginya, tapi ini rusaknya di klub friendly ya kan. Mungkin ini uji coba aja ya kan, tapi kalau di liga nanti lain lagi ceritanya ya kan. Semoga aja ya kan Pak ya. Jadi untuk 5 pertandingan tandangnya ya kan itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim ya kan di pekan yang ketiga Superliga Denmark. Jadi di klasemen sementara baginya Vejle itu berada di peringkat dasar baginya dengan belum mengantongi poin sama sekali ya kan. Sementara Nordsjælland itu berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 4 poin. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, aku di sini udah jelas ambil ke Nordsjælland lagi, Pak ya. Secara Nordsjælland selain ada Copenhagen dan Midtjylland, Pak ya, Nordsjælland salah satu jagoan Liga Denmark ya kan. Terus untuk di handicapnya ada di min 3/4 bola. Terus untuk di over undernya ada di over 23/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Nordsjælland dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Premier League Rusia ya kan, pertemuan antara Spartak Moskow versus Krylia Sovetov. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Spartak Moskow, gengnya itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara dari Sovetov, gengnya 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan beruntun ya kan Pak ya. Terus untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Pak ya, masih lebih didominasi sedikit sama Krylia Pak ya. Dengan memenangkan 3 kali, sementara Spartak Moskow hanya memenangkan 2 kali Pak ya. Tapi untuk khusus pertemuan terakhir Krylia itu dibantai sama Spartak Moskow dengan skor 3-0 ya Pak ya. Dan itu mainnya di kandang Spartak Moskow ya kan, sama kayak pertandingan ini juga ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Spartak Moskow. Di 5 pertandingan kandangnya oke lah ya kan, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan kekalahan itu sama Dinamo Moskow ya. Dan untuk di pertemuan terakhir Dinamo Moskow kembali dibantai sama Spartak Moskow ya kan. Sementara dari Krylia Sovetov ya, di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ketiga Premier League Rusia. Jadi di klasemen sementara ya, itu Spartak Moskow berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 3 poin. Sementara dari Krylia itu berada di dasar klasemen ya, udah 2 kali match dan belum pernah mendapatkan kemenangan sama sekali ya kan. Jadi poinnya masih 0 ya kan ya. Jangan menang, draw aja susah ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, udah jelas aku ambil ke Spartak Moskow lagi ya, dengan handicapnya ada di min 1 bola. Terus untuk di over undernya ada di under 23/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Spartak Moskow dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Premiership Skotlandia pertemuan antara ST Johnstone versus Aberdeen. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu forma dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir dari ST Johnstone itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya kan ya. Dari Aberdeen di 5 pertandingan terakhir full hijau gacor juga ya kan. Dan dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih lebih didominasi sedikit sama Aberdeen ya kan, dengan memenangkan 2 kali. Sementara ST Johnstone memenangkan 1 kali dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari ST Johnstone. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari Aberdeen itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Jadi Aberdeen di 5 pertandingan tandangnya juga nggak terkalahkan Pak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim ya kan, di pekan yang pertama Premiership Skotlandia. Jadi kedua tim ini ya, ST Johnstone dan Aberdeen ya kan, itu belum ada main ya. Jadi ini pertandingan perdana dari kedua tim ya kan ya. Jadi poinnya masih sama-sama 0 ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, aku di sini masih lebih ke Aberdeen ya. Secara performanya lagi gacor-gacoran ini ya kan. Dengan handicapnya min 1/4 bola aja ya. Terus untuk di over undernya itu ada di over 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini ya kan berhasil dimenangkan Aberdeen ya kan dengan skor 1-2.
Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini, ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya kan. Semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP masal lagi pastinya, ya kan. Untuk berusaha indikator over under, ya kan, belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan lagi sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang aku bahasnya sebagai referensi, ya, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati, kalau ada yang sehati sama kalian, ya. Kalau ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus, ya kan. Untuk prediksi lengkapnya hanya aku share di grup WhatsApp, oke. Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk join nggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis, ya kan. Jadi tunggu apa lagi, ya kan, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsApp. Jadi join sekarang juga, ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Kalau kalian suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram, ya kan. Karena setiap hari aku ngasih pretip single bed itu di Facebook dan Instagram. Kalau kalian suka main bojal atau bola jalan bisa datang ke channel Telegramku karena setiap hari juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain, tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, yang mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah, geng.